Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran akan persiaran hidup kita. Kesuksesan bukanlah menjadi momentum untuk memamerkan diri, tetapi kesuksesan menjadi tolak ukur bagi kita untuk terus belajar mandiri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Luhur, melalui Putra-Mu yang tunggal Engkau memberikan teladan kerendah hatian. Tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk mendengarkan sabda-Mu, semangat untuk bersikap rendah hati di dalam karya dan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita diingatkan di dalam kitab nubuat Nabi Yeskiel. Kita diajak untuk tidak sombong. Tuhan mengingatkan, hai engkau manusia, engkau bukanlah Allah, walaupun engkau menganggap dirimu sama dengan Allah. Kita diingatkan, jangan kita menempatkan diri seperti Sang Pencipta. Jelas dikatakan, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Seringkali kita menjadi sombong, dan ketika kesombongan kita ini dibiarkan bertumbuh, kita pun menjadi sombong baik dalam hidup sehari-hari maupun menjadi sombong di dalam iman. Hingga akhirnya kita menyamakan diri bahwa kitalah sang pengadil, kitalah sang penentu apakah ini layak atau tidak, apakah ini bentuk kesetiaan agama atau kesetiaan beriman. Seringkali kita jatuh karena hanya ingin dipandang bahwa kita adalah orang yang religius, kita yang mengenal Tuhan, tetapi toh faktanya tingkah laku kita justru menjadi seperti orang yang munafik. Hanya ingin dilihat sebagai orang yang beragama dan beriman, kita menjadi sombong, kita menjadi pengadil. Kita bisa dengan seenaknya mengatakan bahwa kamu berdosa, kamu salah, kamu tidak pantas. Hari ini kita diingatkan kembali. Sebagai pribadi orang beriman yang mengenal Tuhan, kita diajak untuk rendah hati, belajar memaknai. Suatu pengalaman bahwa ketika masuk di dalam komunitas yang satu ke komunitas yang lain, ke dalam budaya yang satu ke budaya yang lain, ke dalam suku yang satu ke suku yang lain, kerendahan hati adalah kunci untuk membangun relasi yang baik. Kesombongan justru akan menghancurkan budaya yang hidup di dalam komunitas di mana kita tinggal, di mana kita berada. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah mengingatkan, jangan mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan apa yang kita mau. Jangan mengatasnamakan Tuhan untuk menghancurkan budaya. Ingat, beriman berarti justru menjunjung tinggi karya dan ciptaan Allah yang ada di dunia. Karya dan ciptaan Allah yang dibuat oleh manusia yang secitra dengan Allah, kita pun mesti menghargai, karena itu adalah hasil karya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, poinnya ialah ketika kita
menjadi sombong itu menjadi pertanda kehancuran kita. Jadi sangat wajar ketika Yesus mengatakan sebagaimana di dalam Injil Matius hari ini. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya ke dalam kerajaan surga." Perumpamaan ini mau menyinggung bukan siapa yang kaya akhirnya mereka tidak beriman, bukan. Tetapi ini adalah orang-orang yang sombong. Ketika manusia berada di puncak kekuasaan, di puncak kejayaan, di puncak kesuksesan, kadang kita lupa orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita lupa orang-orang yang menangis, menderita bersama untuk meraih kesuksesan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan, wajar bahwa orang yang sudah lupa diri, orang yang tidak mengenal lagi sesamanya akan sulit masuk ke dalam kerajaan surga daripada seekor unta. Karena seekor unta jalannya lurus. Seekor unta mengikuti pengendalinya, mengikuti pemiliknya. Jika kita ingin merasakan bahagia surgawi, maka ikutilah pemilik hidup kita. Apa yang disabdakan, jalanilah. Kenapa dikatakan orang yang sombong, orang yang angkuh di puncak kesuksesan sulit masuk ke dalam kerajaan surga? Karena biasanya orang yang sudah sukses, yang mungkin kebal dengan hukum, merasa diri paling suci, merasa diri yang paling benar, akhirnya ia pun jatuh di dalam kesombongannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan kita menjadi sombong hanya karena sesuatu yang kita buat, tetapi justru mari kita belajar setia dengan cinta yang besar dari perkara kecil, tetapi kita lakukan dengan sepenuh hati. Saudari-saudaraku, jangan takut untuk bersikap rendah hati, karena meskipun seolah-olah kita diinjak karena kerendahan hati kita, tetapi yakinlah perbuatan benar, perbuatan baik selalu didukung dan didampingi serta diberkati oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Orang yang bermindset tetap selalu menjadikan hasil sebagai sebuah ukuran hingga akhirnya menjadi sombong dan lupa kepada orang yang paling setia, mungkin pasangan hidup kita, saat kita susah menemani dan mendampingi kita. Tetapi ketika keberhasilan, kita memiliki kekuasaan, kita menjadi lupa. Tetapi berbeda dengan orang yang berpikir berkembang. Ia akan mengatakan bahwa keberhasilan yang diperoleh karena usaha bersama, kerja kerasnya, dan sikap kerendah hatiannya. Dan orang-orang seperti ini tidak akan menjadi sombong, karena dia terus mau belajar demi yang lebih baik lagi. Semoga kita pun selalu memaknai hidup kita dan terus belajar akan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berbakti serta berguna di mata Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.